Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya dari kelas S1 TS 04 dengan NIM 20107012. Di sini saya mengampu mata kuliah sinyal dan sistem. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sinyal diskrit. Definisi sinyal diskrit yaitu sinyal waktu diskrit atau sinyal digital adalah sinyal yang diambil pada nilai waktu tertentu dan nilainya berbentuk diskrit. Dan di sini ada 4 cara representasi sinyal diskrit, yaitu yang pertama ada graphical representation, yang kedua ada functional representation, yang ketiga ada tabular representation yaitu berupa tabel, yang terakhir itu ada sequence representation yaitu berupa deretan. Pada bagian yang terakhir ini itu terdapat 2 bagian, yaitu deret terbatas dan deret tak terbatas. Selanjutnya masuk ke graphical representation. Pada cara ini kita pastinya untuk menggambar atau membuat grafik pada sinyalnya. Nah, di sini pada sumbu X diinisialisasikan dengan N, dan untuk sumbu Y diinisialisasikan untuk Sn. Dan untuk mencari nilai Xn sendiri yaitu dapat dihitung dengan persamaan rumus Xn sama dengan sin buka kurung 0,25 pi dan dikali nilai N tutup kurung. Dan untuk nilai N sendiri di sini yaitu berupa integer atau bilangan bulat. Dan untuk membaca grafik representation ini yaitu dengan cara pada nilai N-5 maka tinggi level sinyal yaitu atau Xn yaitu bernilai 0. Dan pada nilai N-4 tinggi sinyal atau Xn-nya yaitu bernilai 0,16, dan untuk N-3 bernilai Xn-nya min 0,10 dan N-2 bernilai Xn-nya min 0,12 dan seterusnya sampai N positif 5 dan Xn-nya atau tinggi level sinyalnya bernilai 0. Selanjutnya yaitu ada cara atau mode fungsional representation. Pada di sini yaitu kita akan mendata pada sinyal yang terukur saja. Misalnya seperti ini. Untuk cara bacanya yaitu Xn akan bernilai 0,6 pada saat nilai N min 4 dan 4. Dan dapat dilihat pada grafik di sini bahwa Xn 0,16 ini bernilai N min 4 dan positif N4. Selanjutnya Xn bernilai 0,12 pada saat N bernilai 2. Dapat dilihat nilai Xn 0,12 dan nilai N-nya yaitu 2. Selanjutnya yaitu pada Xn bernilai 0,10 pada saat N bernilai 1 dan 3. Di grafik pun Xn bernilai 0,10 bernilai 1 dan 3. Dan Xn bernilai min 0,10 N pada saat N bernilai min 3 dan min 1. Dapat dilihat yaitu
xn min 0,10 pada saat nilai n min 3 dan 1, dan xn bernilai min 0,12 pada saat n bernilai min 2. 0,12 xn min 0,12 ketika n bernilai min 2. Nah, untuk yang terakhir xn bernilai 0 pada saat n lainnya. Maksudnya n lainnya yaitu seperti di sini. Xn bernilai 0 pada saat n bernilai min 5 dan bernilai 0 serta bernilai positif 5. Jadi xn ini pada penulisan itu berupa tinggi sinyalnya, dan n ini berupa sinyal ke n-nya pada saat nilai n tersebut. Selanjutnya ada tabular representation. Nah, di sini yaitu dengan cara pada bagian atas berupa data sinyal ke n-nya, dan yang pada baris bawah ini yaitu berupa tinggi sinyalnya. Sebenarnya pada pembuatan tabel ini boleh tidak urut dan boleh urut, asalkan nilai n disesuaikan dengan nilai xn-nya. Contohnya di sini saya membuat dengan urut. Di sini saya mulai dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana min 5 yaitu xn-nya 0, min 4 xn-nya 0,16, min 3 xn-nya min 0,10, n min 2 xn-nya bernilai min 0,12, n min 1 xn-nya bernilai min 0,10, 0 xn-nya bernilai 0, 1 dan xn-nya bernilai 0,10, n2 bernilai 0,12, n3 bernilai xn 0,10, n4 bernilai xn 0,16, dan terakhir n5 xn-nya bernilai 0. Yang terakhir yaitu sequence representation. Nah, di sini ada dua, yaitu deret durasi tak terbatas dan deret durasi terbatas. Yang pertama yaitu deret durasi tak terbatas. Nah, pada cara ini kita hanya menuliskan nilai xn-nya saja atau tinggi sinyalnya. Nah, di sini ditulis berurut. Nah, pada durasi tak terbatas yaitu diawali dengan titik-titik dan diakhiri dengan titik-titik karena dia tak terbatas. Dan untuk tanda panah ini yaitu menunjukkan tanda nilai n sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ketika bergeser satu digit ke kanan, maka nilai n-nya itu 1 dan bernilai xn-nya 0,10. Dan ketika bergeser lagi ke kanan, maka nilai n-nya itu 2 dan xn-nya yang di bawah yaitu 0,12. Dan seterusnya. Maupun sebaliknya, yang bergeser ke kiri satu digit, maka nilai n-nya yaitu min 1 dan xn-nya bernilai min 0,10. Dan untuk deret durasi terbatas yaitu sama, tapi hanya dibedakan pada titik-titiknya. Pada durasi terbatas ini yaitu tidak ada titik-titiknya, dan untuk panah ini ditunjukkan juga untuk nilai n-nya. Dan sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.